warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadrah al-muhtaramun Al-Habib Hasan, Bapak Eko Saputra, Bapak Heru, wabil khusus yang berbahagia Bapak Hilman Ramadan dan Nanda Nabila Suraya dan keluarga besar Mbak Dewi Syafi'i sekalian. Bersyukur kita kepada Allah dikumpulkan di saat-saat yang penuh limpahan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Ramadan dalam acara Mapati. Ini adalah Rasul mengajarkan kepada kita tentang penciptaan manusia. Karena penciptaan manusia itu dua kali proses. Pertama tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah artinya pengganti atau pemakmur. Itu prosesnya melalui manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan lagi seorang wanita tanpa ibu dengan ayah. Berarti dari Nabi Adam diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, maka terciptalah Siti Hawa. Ini awal penciptaan manusia. Dan keterangannya sangat jelas dan rinci sebetulnya, bahan bakunya dari mana. Semua ada diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah bahan bakunya tercipta, Nabi Adam kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Maka ketika ruh sudah ada di dalam badan Nabi Adam alaihissalam, maka hiduplah Nabi Adam alaihissalam dan langsung dianugerahkan Allah ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya di dunia. Kemudian proses kedua setelah penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa yang sangat-sangat istimewa, proses selanjutnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pernikahan syar'i. Nikahlah Nabi Adam dan Siti Hawa yang disaksikan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan mahar salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nikahkan di surga sana. Kemudian prosesnya tadi diterangkan guru kita Al-Habib Hasan, yaitu pertemuan antara mani dengan nutfah. Jika diizinkan oleh Allah, maka jadilah dia cikal bakal manusia. Inilah proses penciptaan manusia yang kedua. Maka apa yang kita peringati di sore hari ini adalah proses penciptaan manusia yang kedua. Dalam sebuah hadis dari riwayat Abi Abdurrahman Sayyidina Mas'ud bin Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, yujma, bahwa dikumpulkan ahadikum di antara kalian itu di dalam perut seorang wanita 40 hari berbentuk darah, kemudian 40 hari daging dan tulang belulang, kemudian 40 hari yang ketiga sempurna ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada syarafnya, jantungnya, komplit yang dibutuhkan manusia sebagai hidup di dunia sudah sempurna diciptakan Allah, dianugerahkan Allah. Baik itu perangkat kasar seperti mata, tangan, telinga, mulut, gigi, juga perangkat halus lunak di dalam seperti al-qalbu, semua sudah ada, saraf-sarafnya, jantung, semua ciptaannya Allah sempurna. Kemudian Allah perintahkan malaikat penjaga rahim untuk naik ke arasnya Allah. Tolong lihat, buka kitab di sana, bagaimana 3 keadaan, 4 keadaan daripada si janin. Ini maaf, sudah USG, janinnya apa? Belum. Biar surprise ya. Laki perempuannya belum tahu nih ya. Masya Allah. Masya Allah. Kepinginnya apa? Laki perempuan? Kembar. Kembar ya, satu laki satu perempuan. Kembar insya Allah ini. Betul. Belum ya. Jadi umum aja lah, janin aja lah ya. Nah ini sudah sempurna, ciptaannya komplit ini.
Masya Allah, dari segi lahiriah, kemudian perangkat lunak, perangkat halus, perangkat kasar, sudah sempurna ciptaan Allah yang ada di rahim Nanda Nabila Suraya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan malaikat penjaga rahim untuk melihat pertama apa? Rezekinya. Rezeki ini merupakan qada Allah, ketetapan Allah, pasti semua makhluk Allah mendapat rezeki. Hanya saja rezeki setiap makhluk beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang haram, ada yang halal, ada yang makruh, ada yang mudah, ada yang sulit dan segala macam. Maka di saat inilah kita bermohon ketika penetapan daripada rezeki si calon bayi yang ada di rahim Nanda Nabila ini, kita bermohon jika sempit diluaskan, jika sedikit diperbanyak, terutama jika haram dihalalkan. Yang halal, yang tayyib, yang mubarak, yang bersih, yang suci, ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ajal. Boleh jadi ajal seseorang itu pendek atau panjang atau setengah, maka kita bermohon di saat ini masih peluang-peluang awal ini untuk bermohon kepada Allah karena permulaan untuk ditulis. Mudah-mudahan anak janin yang dalam kandungan bundanya ini berusia panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna prima. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tulisan itu adalah tentang termasuk bahagiakah atau menderita. Ini artinya dua perjalanan akhir, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka kita bermohon kepada Allah saat ini, akhir daripada perjalanan si janin ini adalah husnul khatimah yang akhirnya berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu dituliskan di jidat daripada si calon bayi tersebut, Allah tiupkan ruh di dalamnya, maka hiduplah si janin tersebut. Ini proses kedua, subhanallah, caranya Allah SWT untuk mengembangbiakkan daripada proses penciptaan manusia. Maka kumpulnya kita di sore hari yang penuh berkah bahagia ini tidak lain adalah mengutamakan munajah kepada Allah awal tulisan tadi. Dan ini ada dalil landasannya sangat kuat daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja kami bawakan ini supaya menjadi renungan buat kita juga. Ini buat Hilman, Bangir. Ini kasih ke perempuan. Ya, fotokopi dalil penciptaan manusia. Ini kenapa kita ngadakan mafati. Jadi kita tidak ada keraguan, tidak ada khawatir bahwa ini memang ijtihad ulama yang sangat baik untuk kita lakukan, apalagi di hari-hari yang baik dalam mempersiapkan penyambutan bayi yang ada di dalam kandungan putri-putri kita atau istri-istri kita. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan di saat-saat istijabah ini dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu bisa dibaca di rumah, dipelajari, tidak apa-apa. Dalilnya cuma itu. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus untuk Nanda Nabila Suraya ala hazin niyah kuliniyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah.